Kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 85 Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu sekitar pukul 3 sore ini. Kecelakaan melibatkan bus, truk, dan kendaraan pribadi. Untuk mengetahui kondisi terkini, pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami ada Agung Prasetyo yang saat ini berada di lokasi kejadian. Agung, berapa banyak jumlah kendaraan sebetulnya terlibat dan apakah ada korban jiwa dan bagaimana dampaknya terhadap lalu lintas di sana? Baik, Tisha, Andro, juga pemirsa, informasi terbaru terkait kecelakaan yang terjadi di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 85 wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Memang hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung, di mana untuk kendaraan beruntun yang terjadi pada siang tadi memang melibatkan sekitar 10 kendaraan. Informasi dari Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta, dan di mana memang saat ini untuk kendaraan yang tadinya yang terlibat dalam kecelakaan melintang di badan jalan, memang saat ini sudah berhasil kepinggirkan oleh petugas kepolisian dan jasa marga serta tim rescue pihak tol jasa marga. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang terlibat memang saat ini masih ada di lokasi kejadian. Di antaranya memang untuk kendaraan yang terlibat ada 10 kendaraan minibus dan kendaraan bus angkutan umum. Selain itu juga memang terlihat ada truk yang membawa sayuran, sehingga angkutan sayuran ini berserakan di jalur tol Cipularang. Dan untuk para penumpang bus juga saat ini memang masih terlantar di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 85, tepat titik terjadinya kecelakaan, untuk menunggu bus ganti untuk dipindahkan ke bus lainnya. Dan memang untuk kronologis kecelakaan sendiri memang hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi, karena petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas dan PJR tol Cipularang masih fokus terhadap evakuasi terhadap kendaraan serta korban yang memang ada dalam terlibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan ini. Agung Prasetyo, bisa Anda lebih dekat dengan kendaraan-kendaraan yang saat ini kondisinya sudah ringsek? Kami lihat ada bus di sana, ada kendaraan yang membawa sayur, bahkan ada kendaraan pribadi yang ringsek di bagian depan dan juga belakang. Anda bisa merapat ke kendaraan, bangkai-bangkai kendaraan tersebut, Agung? Ya, memang hingga saat ini salah satunya tim dari rescue jasa marga telah melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, dan ini salah satunya kendaraan kolbak yang terguling setelah terlibat dalam kecelakaan beruntun. Untuk arus lalu lintas sendiri juga memang saat ini di ruas tol Cipularang, baik dari arah Jakarta yang menuju ke arah Bandung ataupun dari arah sebaliknya dari arah Bandung yang menuju ke arah Jakarta, terjadi kepadatan yang cukup parah. Dan terutama ini yang menuju ke arah Jakarta, sementara untuk arus lalu lintas beberapa kali ditutup karena untuk melakukan mempermudah proses evakuasi terhadap bangkai-bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Agung, belum terjawab berapa banyak jumlah korban dalam peristiwa ini, bagaimana kondisi mereka, Agung, dari 10 kendaraan yang terlibat kecelakaan ini? Ya, untuk korban sendiri kami juga belum mendapatkan informasi dari keterangan kepolisian, terutama dari Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta, karena memang saat ini tengah fokus terhadap proses evakuasi di lapangan, sehingga belum dapat memberikan keterangan resmi terhadap awak media yang sedang meliput terhadap kecelakaan ini. Dan memang tadi kalau kami melihat di lapangan ada 2 korban yang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Abdul Rojak untuk dilakukan penanganan. Tisha. Agung, kalau lebih rinci lagi, sebenarnya arah kecelakaan yang Anda tunjukkan sore hari ini arah dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya, Gung? Ini untuk kecelakaan sendiri memang terjadi kendaraan dari arah Bandung yang menuju ke arah Jakarta di jalan yang menurun serta berbelok tepatnya di kilometer 85
wilayah Purwakarta. Ya, artinya saat ini kendaraan yang menuju ke arah Jakarta dilakukan kontraflow, begitu Agung? Ya, untuk sementara memang untuk rekayasa lalu lintas saat ini hanya diberlakukan untuk sistem buka tutup untuk ke arah Jakarta karena polisi untuk berlakukan sistem rekayasa kontraflow karena ini sangat rawan ya, karena memang untuk jalur Cipularang sendiri memiliki hanya 2 lajur sehingga jika diberlakukan kontraflow menurut kepolisian dari Satuan Lalu Lintas ini cukup rawan dan jalannya pun menurun, dan hingga saat ini hanya diberlakukan sistem buka tutup untuk mempermudah sistem proses evakuasi terhadap bangkai-bangkai kendaraan. Seperti di layar kaca saat ini memang proses evakuasi masih berlangsung dan arus lalu lintas juga sedang ditutup untuk menuju ke arah Jakarta. Agung, jika ada pihak polisi atau mungkin dari tim rumah sakit yang bisa menjelaskan kondisi penumpang saat ini, bisa Anda langsung wawancara di lapangan, Agung. Kami juga ingin tahu kondisi penumpang. Dari dugaan sementara adalah 10 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di lokasi. Agung, Anda cari tahu bagaimana kondisi mereka sejauh ini. Kami juga akan mencoba konfirmasi terhadap kepolisian yang ada di lapangan. Salah satunya KBO Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta yang tengah melakukan proses evakuasi terhadap bangkai kendaraan ataupun penumpang-penumpang yang tadi ada di lapangan. Izin dan boleh di... Bentar dulu, ini lagi ini dulu. Oke, siap. Putar sini aja muternya. Ya. Oh, sini. Masuk. Pak, awas dah, awas. Pikir. Kanan tuh, ada sana. Di sana Agung yang Anda lihat, yang Anda prediksi. Agung? Ya, kalau kami melihat memang di lapangan, ya, Tisha? Ya memang kalau melihat di lapangan cukup Silakan, Bung. Agung? Halo, Agung. Ya, untuk saat ini, ya, Tisha, Andro juga pemirsa, memang untuk saat ini akan dilakukan pemindahan para penumpang bus yang terlibat dalam kecelakaan. Salah satunya memang PO Prima Jasa yang akan dipindahkan ke bus milik polisi dari Polres Purwakarta untuk dibawa ke tempat tujuannya. Karena memang tadi ini, di dalam kecelakaan beruntun ini melibatkan Prima Jasa. Agung bisa langsung wawancara warga yang ada di sana, mereka yang langsung mengalami kecelakaan dan dinyatakan sebagai korban selamat. Agung, kita ingin tahu bagaimana saat kejadian itu, apa yang waktu itu mereka lihat di lapangan. Kita coba, Kang, boleh ceritakan tadi seperti apa kecelakaannya? Nggak jelas sih, kayaknya lagi tidur kalau saya. Gimana? Pagi tidur, jadi tahu-tahu pada panik. Ya, gitu. Yang dirasakan bus yang akan naiki sendiri melajunya normal atau cepat atau gimana? Normal sih ya. Normal. Ya, cuman awalnya menabrak apa, Pak? awalnya sih mau nabrak mobil yang di depan, mobil apa ya tadi, Avanza atau apa, terus kebanting ke mobil sayuran. Ya, terus? Nah, mobil sayuran akhirnya ya beruntun mobil-mobil lain. Tadi total mobil mungkin ada 8. Iya. Berarti di sini dengan rata-rata kecepatan berapa, Pak? Perkiraan? Kalau rata-ratanya saya kurang tahu, normal kan. Di sini melaju di jalur lambat apa jalur cepat? Jalur cepat. Jalur cepat. Lagi nyalip atau gimana? Ayo Pak, enggak, soalnya remnya belum. Oh, rem mungkin bisa diarahkan klip on Anda kepada penumpang, Agung. Soalnya ini kan agak mudun, agak turun, itu dia mau ngerem, banting ke pinggir kiri, habis itu kena mobil Avanza, akhirnya ke sebelah kiri, kebanting lagi ke mobil sayuran. Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Agung.
Kita sambil menunggu rekan kami, Agung, yang saat ini berusaha pemirsa untuk mencari informasi terkini di lokasi kejadian peristiwa terjadi kecelakaan beruntun di kilometer 85 tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Kita tanyakan kembali ke Agung. Agung. Halo Agung. Ya, halo. Agung, jika memungkinkan audio Anda tolong diarahkan kepada narasumber yang ingin Anda wawancara, Agung, agar kami bisa mendengar jelas, Agung. Langsung ke Polres. Yang lain sementara berdiri dulu. Muat ya? Ini kita lihat bersama, pemirsa, penumpang Dari bus Prima betul, Jasa yang selamat, mereka sedang dievakuasi oleh petugas kepolisian. Kru bus yang mungkin bisa menggambarkan, Kang, bisa diceritakan tadi seperti apa? Nggak tahu saya juga. Hah? Nggak tahu. Mobil saya masih di sana. Oh, Saya bukan kondekturnya. Kang bukan salah. Kondekturnya itu yang barusan. Yang mana? Itu. Oke, dan memang kami juga masih mencari salah satu kru dalam bus PO Prima Jasa yang terlibat dalam kecelakaan. Dan kami juga akan mencoba sekali lagi untuk ke KBO Satuan Lalu Lintas untuk mengetahui kronologis utama terhadap kecelakaan ini yang terjadi di kilometer 85. Izin, Pak KBO, bisa diceritakan sedikit untuk kecelakaan ini? Bentar dulu. Masih ini. Bentar. Paraset. Ya, memang hingga saat ini kepolisian dan kami juga akan mencoba ke Kasat Lantas Polres Purwakarta dengan AKP Dadang, dan kami akan mencoba mewawancarai untuk mengetahui keterangan pasti penyebab kecelakaan yang terjadi di kilometer 85, kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan. Izin. Pak Kasat, izin Pak Kasat. Sip, jalan dulu. Pak Kasat, izin. Iya. Pak Kasat. Ya, Pak Kasat, izin. Agung, kembali Anda bisa laporkan, Agung, Pak Kasat, bagaimana imbas dari kecelakaan ini, Agung, di lokasi. Ya, hingga saat ini kami berupaya untuk meminta keterangan dari petugas kepolisian, dan memang hingga saat ini dari Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Dadang masih melakukan pengaturan lalu lintas dan belum bersedia memberikan keterangan. Dan dampak dari terjadinya kecelakaan beruntun ini, arus lalu lintas terjadi kepadatan, dan kalau kami melihat dari jembatan ini kepadatan lebih dari 2 km untuk menuju buntutnya menuju ke arah perbatasan kilometer 90. Baik, terima kasih Agung atas laporan Anda. Jika ada perkembangan terbaru, kami akan kembali menuju Anda ke area tol Cipularang, kilometer 85 arah Jakarta. Pemirsa, tampaknya jalur lalu lintas sekarang sudah mulai dibuka kembali, meskipun tampak padat merayap pemirsa, namun akibat kecelakaan ini yang melibatkan 9 atau 10 kendaraan, ini masih simpang siur, ada yang mengatakan 9, ada yang 10 kendaraan. Pemirsa, ini sempat menyebabkan kemacetan di ruas jalan tol Cipularang menuju Jakarta, kilometer 85.